Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebagian wilayah di Palembang Kamis pagi dilanda banjir. Warga butuhkan pelebaran saluran air. Tiga pelaku penimbunan bahan bakar minyak jenis solar ditangkap polisi. Pelaku berulang kali membeli BBM dengan truk plat palsu. Puluhan ribu bibit udang galah ditebar di kolam ikan milik Balai Perikanan Kabupaten Ogan Ilir. Udang galah ingin dikembalikan ke habitat aslinya. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu memastikan tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi menjelang musim tanam tahun ini. Distributor telah diminta segera menyalurkan pupuk ke seluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menindaklanjuti keluhan petani yang sulit mendapat pupuk bersubsidi, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu berjanji segera memenuhi kebutuhan pupuk di wilayahnya. Dinas Pertanian setempat telah memerintahkan distributor untuk segera menyalurkan pupuk bersubsidi di 13 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu memastikan tidak ada kelangkaan pupuk lagi, khususnya pupuk bersubsidi pada awal musim tanam di bulan Oktober ini. Oktober ini memang sudah kami perintahkan seluruh pupuk-pupuk yang ada di gudang-gudang itu segera dibagikan, dan kami perintahkan juga untuk distributor bagi yang gudang-gudang masih kosong itu untuk segera diisi. Ya, jadi insya Allah di awal musim tanam di Oktober ini pupuk insya Allah bisa terpenuhi lah. Ya. Kebutuhan pupuk ini berapa banyak? Nah ya, kalau untuk pastinya agak lupa ya. Kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Ogan Komering Ulu berdampak terhadap produksi dan penghasilan petani yang terus menurun. Sebelumnya, untuk mengatasi kelangkaan pupuk, berbagai cara dilakukan petani, termasuk mengganti pupuk dengan menggunakan garam dapur. Dedi Orhansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Puluhan ribu bibit udang galah ditebar di kolam ikan milik Balai Perikanan Kabupaten Ogan Ilir. Selain memiliki nilai ekonomis, budidaya untuk mengembalikan bibit udang galah ke habitat aslinya. Bertempat di Balai Benih Ikan milik Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir, puluhan ribu bibit udang galah atau udang satang dibudidayakan. Udang galah sengaja dikembangkan agar populasinya terus mengalami peningkatan. Udang galah merupakan udang yang hidup di air tawar dan memiliki fisik yang lebih besar dari jenis udang lainnya. Selain memiliki nilai ekonomi tinggi, budidaya udang galah dapat menambah pendapatan asli daerah. Nantinya bibit udang galah juga akan ditebar di sejumlah sungai di Kabupaten Ogan Ilir. Tujuannya untuk mengembalikan populasi udang galah ke habitat aslinya. Atau penebaran benih ikan atau udang itu ke sungai-sungai untuk mengembalikan populasi udang galah atau udang satang di perairan sungai-sungai di Ogan Ilir. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini juga bisa kita jadikan kontribusi PAD. Jadi BB ini bisa nanti menghasilkan benih atau benur udang galah, udang satang itu yang bisa kita jual kepada siapa saja yang mau mengembangkan bisnis udang galah atau udang satang. Kemudian bisa juga kita yang ketiga bisa menjadi salah satu support kepada masyarakat pembudidaya ikan yang selama ini hanya orientasi kepada ikan. Karena prospek bisnisnya kan tinggi, nilai jual lebih tinggi, kemudian pasarnya luas dan persaingan penjualan itu sedikit. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir meyakini prospek budidaya udang galah sangatlah baik dan memiliki pasar yang luas serta banyak keuntungan. Budidaya udang galah akan terus dikembangkan, termasuk mengajak masyarakat untuk mencobanya sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga di Kabupaten Ogan Ilir. Dedi Orhansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.
Kita ke informasi kuliner. Selain ikan patin, berbagai jenis daging juga bisa diolah menjadi pindang. Salah satunya pindang tulang iga sapi yang rasanya tak kalah lezat. Dengan bahan-bahan yang mudah didapat, Anda bisa membuat di rumah. Pindang adalah kuliner khas Sumatera Selatan. Selain ikan patin, berbagai jenis daging juga bisa diolah sebagai pindang. Salah satunya pindang tulang iga sapi yang rasanya tak kalah lezat. Siapkan bahan seperti daging iga sapi, cabai merah, bawang putih, lengkuas, serai, nanas yang sudah dihaluskan, gula dan garam. Ditambah kemangi, daun bawang dan tomat. Pertama, masukkan bahan pembuat bumbu seperti cabai, bawang dan lengkuas yang sudah dihaluskan ke dalam air mendidih. Setelah air mendidih, masukkan daging tulang iga sapi yang telah dibersihkan. Tunggu hingga daging iga menjadi lembut. Proses memasak berlangsung selama 30 menit. Sembari menunggu, masukkan garam, gula dan penyedap rasa. Pastikan daging sudah lembut. Sajikan pindang bersama irisan nanas, tomat, serta daun kemangi. Pindang tulang iga pun siap disantap. Untuk membuatnya butuh waktu berapa lama itu? Sekitar 30 menitan biar agak empuk dagingnya. Oke. Bedanya dengan pindang biasa apa? Kalau perbedaannya itu kalau pindang kita itu pakai nanas sama kemangi, jadi agak lebih enak. Kalau untuk tulangnya tadi pakai tulang apa? Kalau kita tulang iga premium. Rasa kuah pindang yang segar berpadu dengan kaldu sapi yang gurih menjadikan menu ini cocok disajikan sebagai santap siang dengan nasi yang hangat dan sambal buah. Tak hanya lezat, tapi juga bergizi tinggi. Rasanya sangat istimewa, enak, semua bumbunya meresap dan harga sangat bersahabat di kantong. Bila tak ingin repot memasak di rumah, pindang tulang iga sapi mudah didapatkan di kota Palembang, di antaranya di Jalan Sukamto, Palembang. Harganya pun cukup terjangkau, hanya Rp45.000 per porsi. Yonor Ikrom melaporkan dari Palembang. Dan informasi kuliner tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Freddy Cahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.